Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Jayawarsa dari Panjalu dan sosoknya sebagai awal kebangkitan Panjalu, meski tanpa gemerlap nama besar. Langit di atas tanah Jawa Timur kala itu mendung bukan karena awan, melainkan karena kabut duka dan kebingungan yang menyelimuti bumi warisan Airlangga. Sang Maharaja telah mangkat, dan dengan kepergiannya, pecahlah sebuah dunia yang dulunya menyatu. Dari kerajaannya yang luas dan berjaya, lahirlah dua kerajaan baru, Jenggala dan Panjalu. Seolah-olah dua anak dari satu rahim yang dipisahkan paksa agar tak saling melukai. Namun pada kenyataannya, justru tak pernah bisa menyatu kembali. Di antara perpecahan itu, seorang nama muncul, pelan dan hampir tak terdengar. Sri Jayawarsa. Ia bukan tokoh besar dalam babad, bukan pewaris utama yang dielu-elukan dalam bait-bait kidung istana. Namanya bahkan tak selalu disebut ketika sejarah Airlangga diceritakan. Namun ketika Jenggala mendapat takhta dan kekuatan militer, Panjalu mendapatnya, seorang pemuda yang tak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi raja. Jayawarsa duduk dalam ruang pelengkung istana Panjalu yang baru saja dibentuk dari reruntuhan kejayaan masa lalu. Di tangannya belum ada pedang, hanya segumpal kegelisahan yang tak kunjung luruh. Ia menatap dinding-dinding batu yang masih dingin, tempat para penasihat datang dan pergi membawa kabar tentang Jenggala, tentang rakyat yang menanti pemimpin, dan tentang takhta yang semakin berat terasa. Di telinganya, gema dari masa lalu terus berdentang, putusan Airlangga untuk membagi kerajaannya, agar darah tidak tumpah, agar dua anak bisa hidup berdampingan. Tapi benarkah itu jalan terbaik? Ataukah itu hanya cara halus untuk menghindari pertumpahan darah yang sudah tak bisa dielakkan? Jayawarsa tidak pernah ditanya apakah ia ingin menjadi raja. Tidak ada malam panjang ketika ia belajar strategi. Tidak ada guru istana yang mengajarinya tentang tata negara. Ia hanya tahu bahwa pada suatu pagi, ia dipanggil, diserahi simbol-simbol kekuasaan, dan diberitahu bahwa kini ia adalah pemimpin dari separuh warisan yang dulu utuh. Ia tidak menolak, tapi juga tidak menerima dengan hati utuh. Baginya Panjalu bukan sekadar wilayah, ia adalah tanah yang mewarisi kesunyian. Di saat Jenggala membangun pelabuhan dan memperkuat armada, Panjalu masih sibuk menyusun batu-batu fondasi kekuasaan. Di saat saudara-saudaranya merayakan kemenangan kecil di perbatasan, Jayawarsa sibuk merenungkan puing-puing nilai yang tercerai-berai. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong istana yang baru dibangun, mendengar suara para pengrajin, abdi dalam, dan suara hati yang tak bisa ia redam. Ia merasa seperti tamu dalam rumahnya sendiri. Panjalu belum sepenuhnya miliknya. Ia belum mencintai tanah itu, belum merasa dicintai olehnya. Ia ragu, apakah ini kerajaan atau sisa-sisa yang dilemparkan dari meja makan sejarah. Malam itu, angin membawa bisikan masa lalu. Jayawarsa duduk di serambi batu, memandang sungai berantas yang mengalir tanpa tanya, memisahkan dirinya dari Jenggala yang kini lebih kuat dan lebih gemilang. Airnya tenang, tapi di dasar arusnya, siapa tahu betapa kuat pusaran yang tersembunyi. Jayawarsa menutup mata. Dalam gelapnya, ia melihat bayangan ayah yang tak pernah benar-benar dekat dan bayang dirinya sendiri. Seorang anak yang diangkat menjadi raja bukan karena prestasi, tapi karena keadaan. Namun dalam lubuk hati yang paling dalam, sebuah bara kecil mulai menyala. Mungkin kecil, mungkin rapuh. Tapi bara itu adalah harapan bahwa suatu hari, Panjalu akan berdiri dengan kepalanya sendiri, dan bahwa dirinya, Jayawarsa, akan menjadi lebih dari sekadar bayangan dalam sejarah. Ia akan menjadi permulaan. Dan setiap permulaan meski lahir dari luka layak untuk diperjuangkan. Pagi di Panjalu datang dengan sunyi yang berbeda. Bukan karena tidak ada suara,
melainkan karena suara-suara itu tidak menyentuh hati. Gemerincing, giring-giring abdi, denting perunggu yang menyambut pagi, dan kidung para pendeta yang menggema dari candi. Semuanya hanya menjadi gema tanpa jiwa bagi Jayawarsa. Di dalam ruang peraduannya yang luas namun dingin, ia membuka mata bukan karena istirahat cukup, melainkan karena gelisah. Tak pernah memberinya kesempatan untuk tidur sepenuhnya. Mahkota yang dahulu hanya dilihatnya dari jauh, kini bertengger di atas kepalanya. Namun bukannya memberi wibawa, benda itu terasa seperti lingkaran sempit yang menjerat. Ia belajar bahwa menjadi raja bukanlah tentang kehormatan, melainkan tentang tanggung jawab yang tak henti-hentinya mengintai. Bahkan dalam tidur, mahkota itu tidak berbicara, tapi beratnya bisa mengalahkan 1000 kata yang datang dari mulut penasihat istana. Hari-harinya dipenuhi dengan pertemuan. Para pejabat tinggi membawa tumpukan masalah rakyat, para pendeta memperdebatkan tafsir dharma, dan para senopati menagih arah kebijakan militer. Semua menatapnya seolah ia adalah tumpuan. Tapi dalam dirinya sendiri, Jayawarsa belum selesai mencari tempat berpijak. Ia bertanya dalam diam, "Bagaimana bisa aku memimpin negeri ini bila aku sendiri belum bisa memimpin batinku?" Malam datang dengan pelan, seperti menunda sesuatu yang tak ingin dihadapi. Di kamar batunya yang sepi, hanya obor dan bayangan dinding yang menemaninya. Ia menulis, kadang hanya sebaris, kadang hanya titik. Tapi tulisan-tulisan itu bukan untuk rakyat, bukan pula untuk catatan istana. Ia menulis untuk dirinya sendiri, sebuah cara untuk berdialog dengan bayang-bayang yang hidup di benaknya. Jayawarsa bukan raja yang marah, bukan pula raja yang lemah. Ia adalah raja yang sedang belajar merasa kehilangan atas masa muda yang tak sempat dimiliki, merasa hampa atas takhta yang datang tanpa kehendak, dan merasa sunyi karena tak ada satupun yang benar-benar memahami gelombang dalam laut jiwanya. Dalam senyap, ia kerap naik ke puncak menara istana. Dari sana, ia bisa melihat seluruh wilayah Panjalu yang masih dalam pembangunan. Desa-desa kecil, pasar yang baru tumbuh, sawah yang mulai hijau, dan benteng yang belum selesai. Tapi, lebih dari itu, dari ketinggian itu, ia mencari sesuatu yang tak terlihat, arah. Bukan arah kemana kerajaan harus melangkah, tetapi arah untuk jiwanya sendiri. Para Brahmana mengajarinya tentang Dharma, bahwa seorang raja adalah perpanjangan tangan para dewa di bumi, bahwa ia harus adil, bijaksana, dan tak tergoyahkan. Tapi, Jayawarsa diam-diam meragukan semua itu. Apakah seorang raja tak boleh ragu, tak boleh lelah, tak boleh merasa asing di negerinya sendiri? Ia ingat satu malam, ketika hujan turun deras dan langit menggeram tanpa henti, ia berjalan sendirian ke halaman dalam candi kerajaan dan berlutut di hadapan Arka Siwa yang nyaris hilang bentuk karena usia. Ia tak meminta kemenangan, tak meminta kejayaan. Ia hanya berbisik, "Berikan aku waktu untuk mengenal diriku sebelum aku ditelan oleh nama yang kalian wariskan padaku." Dan dalam hujan itu, Jayawarsa merasa bahwa menjadi raja bukan soal seberapa besar kerajaan yang ia kuasai, tapi seberapa jujur ia bisa menghadapi dirinya sendiri, bahwa kekuasaan tidak seharusnya menenggelamkan perasaan, tapi menyalakannya agar tak ada keputusan yang dibuat dalam kebutaan batin. Di balik takhta yang agung, di balik upacara dan gelar, Jayawarsa hanyalah seorang manusia yang sedang mencari Tuyehaya. Ia tahu Panjalu menanti, tapi sebelum itu ia harus berdamai dengan kesepiannya. Karena dari keheningan itulah kekuatan sejati akan tumbuh. Dan ketika fajar berikutnya datang, meski langkahnya belum sepenuhnya mantap, Jayawarsa berjalan ke aula istana. Bukan sebagai raja yang sempurna, tapi sebagai manusia yang siap mencari makna dari mahkota yang tak pernah ia minta. Kabut pagi masih menggantung di dataran Panjalu ketika Jayawarsa berdiri di hadapan batu yang belum dipahat. Di hadapannya, para pemahat dan juru tulis kerajaan bersiap dengan alat-alat mereka, menanti satu hal, titah dari sang raja. Namun Jayawarsa diam,
Ia menatap batu itu lama, seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang tak kasat mata. Di matanya, batu itu bukan sekadar benda keras, tapi semacam pintu ke masa depan yang belum tentu mengenangnya. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita tentang raja-raja yang membangun candi dan benteng, menaklukkan wilayah dan memahat namanya di mana-mana. Namun Jayawarsa tidak memiliki kemenangan besar untuk diceritakan. Tidak ada ekspedisi agung atau perang yang menakjubkan. Ia hanya memiliki satu hal, kegelisahan yang tak pernah reda. Tapi justru dari kegelisahan itulah, keinginan untuk meninggalkan jejak mulai tumbuh. Prasasti ini katanya lirih pada pendeta penulis di sampingnya. Bukan untuk membuktikan bahwa aku besar, tapi bahwa aku pernah berani melangkah. Meski dalam ragu, orang-orang tidak mengerti. Seorang raja biasanya memahatkan kemenangannya, menulis tentang kekuasaannya, memuja leluhur, dan memamerkan keturunannya. Tapi Jayawarsa memilih jalan yang berbeda. Ia memerintahkan agar ditulis tentang pemberian tanah Sima, tanah suci yang dikhususkan untuk keperluan suci. Prasasti Sirah Keting bukan berisi perang, bukan pula pujian pada dirinya, melainkan tentang tanah yang disucikan demi kesejahteraan rohani. Ia ingin dikenang bukan karena pedangnya, tapi karena tekadnya menjaga harmoni. Sebuah tekad yang datang dari perenungan panjang, dari malam-malam yang ia lewati sendiri, dari suara-suara batin yang tak henti menghantui. Prasasti itu dalam kenyataannya adalah pengakuan, sebuah bisikan batin yang dipahat menjadi batu, agar abadi. Jayawarsa tahu, dalam sejarah, suara yang pelan sering tenggelam, maka ia memilih cara paling sunyi tapi paling dalam, mengukir kata di batu, agar dunia tahu bahwa ia pernah mencoba berdiri di tengah keraguan. Ia tidak tahu apakah batu itu akan dibaca, apakah namanya akan dibaca dengan hormat atau bahkan dilupakan. Tapi ia tahu satu hal pasti, seorang raja yang tak menuliskan apapun akan hilang sepenuhnya. Dan bagi Jayawarsa, hilang tanpa jejak adalah kematian kedua, lebih sunyi dari kematian tubuh. Sore hari itu, setelah bait demi bait ditetapkan, Jayawarsa menatap pahat pertama menghantam batu. Suara ketukan itu seperti detak jantungnya sendiri, lambat, berat, tapi hidup. Dan dalam setiap dentingnya, ia merasa sedikit lebih utuh. Beberapa orang mungkin menganggap prasasti itu kecil, tak signifikan. Tapi bagi Jayawarsa, batu itu adalah satu-satunya tempat ia bisa jujur, bahwa dirinya bukan raja besar, tapi ia bukan raja yang diam. Dalam prasasti Sirah Keting, tak tercantum kejayaan yang mengguncang dunia, namun tercermin jiwa seorang manusia yang tak ingin lenyap begitu saja dalam pusaran sejarah yang selalu haus akan kemenangan. Dan di balik batu itu tersimpan harapan yang tak tertulis, bahwa suatu hari nanti, di masa yang jauh, seseorang akan membaca kembali namanya, bukan sebagai raja yang menaklukkan, tapi sebagai raja yang berani menggenggam keraguan dan menuliskannya. Sungai Brantas mengalir tenang seolah tak peduli bahwa di kedua sisinya, dua kerajaan berdetak dengan ritme yang berbeda. Namun di dalam ketenangan itu, Jayawarsa melihat lebih dari air yang mengalir. Ia melihat batas, ia melihat luka, dan ia melihat bayangan jenggala yang kian hari kian besar, seolah hendak menelan cahaya kecil Panjalu yang baru saja menyala. Di seberang sungai itu, jenggala berkembang dengan kecepatan yang membuat banyak orang di Panjalu gelisah. Benteng-benteng mereka menjulang, kapal-kapal dagangnya melintasi pelabuhan, dan diplomasi mereka merangkul kerajaan-kerajaan kecil seperti jaring laba-laba yang halus tapi mematikan. Mereka memiliki kekuatan, keturunan yang dianggap lebih sah, dan pengaruh yang jauh melampaui batas sungai. Jayawarsa mengamati semua itu dari kejauhan. Di atas menara pengawas ia berdiri lama, memandangi bendera jenggala yang berkibar gagah di kejauhan. Tidak ada kebencian di matanya, namun juga tidak ada kekaguman yang utuh. Yang ada hanya satu pertanyaan.
Apakah Panjalu diciptakan hanya untuk menjadi pelengkap dari kerajaan yang lebih besar? Apakah dirinya ditakdirkan hanya untuk menjadi catatan kaki dalam sejarah yang ditulis oleh tangan-tangan dari seberang sungai? Pertanyaan itu menghantuinya lebih dari ancaman perang, sebab ancaman bisa dihadapi dengan pedang, tapi keraguan hanya bisa ditaklukkan dengan kepercayaan yang nyaris mustahil ia miliki sepenuhnya. Para penasihatnya mulai berbisik tentang memperkuat militer, tentang mencari sekutu di luar wilayah Jawa Timur, bahkan tentang menikahkan darah bangsawan Panjalu ke negeri-negeri lain demi memperkuat posisi. Tapi Jayawarsa masih ragu. Joya tahu terburu-buru merespons bayangan hanya akan menjadikan dirinya pengejar ilusi, bukan pemimpin yang membentuk masa depan. Ia ingin Panjalu berdiri dengan wajahnya sendiri, bukan menjadi cermin buram dari Jenggala. Namun waktu tak menunggu. Laporan demi laporan datang tentang kapal-kapal dagang Jenggala yang mulai memasuki wilayah netral, tentang para Brahmana yang mulai condong ke kerajaan seberang, tentang desa-desa perbatasan yang mulai membandingkan kesejahteraan kedua negeri. Malam-malam, Jayawarsa kembali diliputi gelisah. Ia mulai mencurigai bayang-bayang. Ia tahu bahwa para utusan yang datang dari luar selalu membandingkan dirinya dengan Raja Jenggala. Bahkan kadang, diam-diam, para pembesar di istananya sendiri mulai bertanya dalam hati, mengapa kita tak seperti mereka? Namun di tengah kegelisahan itu, Jayawarsa menemukan satu hal yang tak dimiliki Jenggala, kesadaran akan luka. Panjalu adalah tanah yang tumbuh dari patah, dari pembelahan, dari sejarah yang tidak memilihnya. Tapi justru karena itulah Jayawarsa merasa Panjalu bisa memiliki kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan dari jumlah tentara, tapi kekuatan dari daya tahan. Sebab tanah yang lahir dari luka, jika dirawat dengan cinta, bisa tumbuh menjadi akar yang lebih dalam. Ia menulis lagi. Bukan prasasti, tapi surat-surat pribadi untuk dirinya sendiri. Disimpan dalam peti kayu jati di balik ruang peraduannya. Dalam salah satu surat itu, ia menulis, Jenggala bersinar terang, tapi cahaya terlalu terang hanya akan menyilaukan. Panjalu harus menjadi pelita dalam malam yang panjang, kecil, tapi menunjukkan arah. Pagi berikutnya, Jayawarsa memanggil para penasihatnya. Ia tidak memerintahkan perang. Ia tidak menyusun rencana serangan. Tapi ia mulai membangun sesuatu yang jauh lebih sulit. Kepercayaan dalam istana. Ia memperkuat desa-desa, menata ulang sistem pemberian tanah sima, memperhatikan rakyat kecil, dan mulai mempersiapkan jalan bagi Panjalu untuk tumbuh bukan sebagai saingan Jenggala, tetapi sebagai kerajaan dengan ruh yang berbeda. Ia tahu sejarah mencatat yang kuat, tapi ia percaya bahwa sejarah sejati juga mendengar suara hati yang pelan. Dan dalam bayang-bayang Jenggala yang menjulang, Jayawarsa mulai menyalakan obor kecil, obor Panjalu, yang mungkin tidak segera terlihat terang, tapi akan bertahan lebih lama dari api yang terbakar cepat. Istana Panjalu, megah dalam pandangan luar, sesungguhnya adalah panggung senyap yang tak pernah betul-betul sunyi. Dinding-dinding batunya menyimpan gema dari bisik-bisik yang tak pernah dilontarkan keras. Dan lantai-lantainya menghafal jejak langkah yang menyimpan banyak maksud. Tak ada suara ledakan, tak ada teriakan pemberontakan. Namun Jayawarsa tahu bahaya sejati bukanlah yang datang dengan tombak, tapi yang tumbuh dalam diam. Ia duduk di pendapa, matanya menatap halaman istana yang disapu cahaya senja. Angin membawa aroma bunga kenanga dari Taman Permaisuri, namun juga membawa bisikan lain. Ketegangan yang semakin rapuh antara keyakinan dan kebimbangan. Jayawarsa bukan raja yang banyak bicara, tapi ia belajar dari keheningan. Justru di sanalah suara-suara paling jujur terdengar, bukan dari mulut, tapi dari raut wajah, dari gerakan tubuh, dari getaran yang tak bisa dijelaskan. Permaisurinya, Ratna Sancaya, duduk beberapa langkah darinya, membatik dalam diam. Ia bukan perempuan yang lemah, tapi akhir-akhir ini, gerakan tangannya lebih pelan dari biasanya. Jayawarsa melihat kerut di sudut matanya, dan tahu bahwa istrinya menyimpan cemas, bukan soal cinta, tapi soal beban. Beban menjadi tiang di sisi raja yang juga sedang rapuh.
para penasihatnya mulai kehilangan arah. Bukan karena bodoh, tetapi karena Jayawarsa tidak memberi mereka jawaban pasti. Ia tak meneriakkan visi, tak menabuh jenderang perubahan. Ia bergerak perlahan, mendengarkan desa-desa yang terlupakan, berbicara dengan para Brahmana tua yang tinggal jauh dari istana, dan menyerap cerita-cerita kecil dari rakyat jelata. Di mata istana, ia seperti raja yang tidak tegas. Tapi dalam dirinya Jayawarsa sedang menyusun ulang makna kepemimpinan itu sendiri. Ia tahu, di antara para pembesar ada yang mulai meragukannya. Mereka tidak berkata terang, tapi pandangan mereka, siapa yang menggantung, serta keputusan-keputusan kecil yang ditunda, menjadi tanda-tanda awal keretakan. Jayawarsa tidak mencari musuh. Ia tahu musuh terbesar seorang raja bukanlah pengkhianat, tapi hilangnya kepercayaan. Dan karena itulah, ia memilih jalan yang tidak biasa. Mendekat tanpa menyentuh, memahami tanpa menginterogasi, memimpin bukan dari depan tapi dari tengah. Ia menolak menjadi raja yang terjebak dalam kemegahan. Ia ingin menjadi raja yang benar-benar hadir, walau harus menyusuri ruang-ruang sunyi di dalam kerajaannya sendiri. Pada suatu malam Jayawarsa menyamar. Ia meninggalkan istana dengan hanya satu pengawal setia, menyusuri jalan ke pasar yang nyaris sepi. Ia duduk di warung kecil, mendengarkan cerita pedagang tua tentang hasil panen yang menurun, dan anaknya yang tak mau lagi belajar menulis. Ia tidak memberitahu siapa dirinya. Ia hanya mendengarkan. Dan dari suara-suara kecil itulah, ia tahu di mana Panjalu harus diperbaiki. Bukan dari menara menatap bintang, tapi dari tanah tempat rakyat berpijak. Keesokan harinya, ia kembali ke istana. Tidak membawa rencana besar, tidak pula mengumumkan sesuatu. Tapi ia mulai memperbaiki sistem pajak, memberi pelatihan kepada abdi istana agar bisa membaca dan menulis, serta memperluas akses ke candi-candi agar rakyat bisa berkonsultasi dengan para resi bukan hanya bangsawan. Ia menanam benih yang tak terlihat karena ia percaya yang tumbuh dari akar keheningan justru lebih kuat daripada yang tumbuh dari sorak-sorai. Di dalam hatinya Jayawarsa mengerti satu hal yang tak pernah diajarkan oleh para leluhur atau Brahmana istana. Kadang untuk menjadi pemimpin yang kuat, Sriberangsi harus terisih dahulu menjadi pendengar yang hening. Dan di tengah keraguan yang belum reda, di antara pengkhianatan yang belum muncul dan kesetiaan yang belum pasti, Jayawarsa melangkah pelan tapi pasti. Ia tahu langkahnya tak terdengar, keras di lantai batu istana, tapi ia percaya suara hatinya akan tercatat lebih dalam daripada suara teriakan seorang raja perang. Malam turun perlahan di atas Panjalu, di dalam istana yang dihiasi ukiran-ukiran ajaran Dharma. Jayawarsa duduk sendiri di ruang meditasi. Di hadapannya lampu minyak bergetar halus diterpa angin malam yang menyusup dari sela jendela. Nyala api kecil itu memantulkan bayangan di wajahnya. Bayangan yang tak lagi bisa ia kenali sepenuhnya. Ia, seorang raja, duduk seperti murid, mencari jawaban di antara ayat-ayat tua, tapi justru dihantui oleh tanya-tanya yang lebih purba dari kata-kata. Apakah aku telah menegakkan dharma, atau justru menyembunyikan dosa di balik ketenangan? Begitu ia pernah bertanya pada seorang Brahmana tua dari Gunung Wilis yang datang tanpa undangan, seolah tahu Jayawarsa sedang butuh cermin jiwa. Sang resi hanya menjawab dengan tenang, raja tidak selalu harus memilih antara benar dan salah, tetapi harus tahu kapan keduanya menyaru menjadi satu. Kata-kata itu menghantam Jayawarsa seperti petir tanpa suara. Ia tahu Dharma adalah jalan suci seorang pemimpin, tapi jalan itu penuh jebakan. Setiap keputusan yang ia buat untuk menjaga kedamaian, selalu saja ada yang menganggapnya lemah. Ia menolak perang dengan jenggala, bukan karena takut, tapi karena percaya bahwa perang adalah kekalahan semua pihak. Namun suara-suara di istana mulai berbeda. Mereka mulai membandingkan dirinya dengan para leluhur yang menaklukkan dengan darah dan tombak. Jayawarsa bagi mereka hanyalah bayangan pemimpin, tak bergigi, tak bertaring.
Masa lalunya kembali menghantui. Ia bukan anak utama Airlangga, bukan yang disebut-sebut dalam silsilah Istana Jenggala. Namanya muncul dalam sunyi, bukan dalam upacara. Ada luka lama yang belum selesai, tentang takdir yang ditentukan bukan oleh kelayakan, tetapi oleh pembagian kekuasaan. Jayawarsa bertanya dalam hati, apakah dirinya raja karena dipilih langit atau hanya karena ia takdir yang tersisa? Tapi kini, ancaman datang bukan dari luar, bukan dari Jenggala, bukan dari kerajaan-kerajaan tetangga, tapi dari ruang dalam istana sendiri. Dari para pejabat yang mulai menjalin aliansi rahasia, dari penasihat yang diam-diam menyebarkan keraguan, dari tangan-tangan yang dulu bersumpah setia, namun kini menanti celah untuk menggeser. Dan semua itu tak ada yang datang dengan senjata. Mereka datang dengan senyum, dengan ucapan manis, dengan persembahan yang lebih berbahaya daripada panah. Ambisi. Jayawarsa bisa merasakannya. Getaran itu hadir dalam setiap sidang, dalam tiap hidangan makan malam yang terlalu manis, dalam tatapan para punggawa yang tidak lagi menunduk sedalam biasanya. Ia mulai meragukan siapa yang benar-benar bersamanya. Dan keraguan itu adalah racun, yang pelan namun pasti mematikan kepemimpinan. Ia kembali menemui para Brahmana, bukan sebagai raja, tetapi sebagai jiwa yang nyaris kehilangan pegangan. Di pelataran candi, ia duduk mendengarkan kisah Mahabharata dan Ramayana, mencoba mencari cermin dari nasibnya. Tapi ia tahu, dirinya bukan Yudhistira, bukan pula Rama. Ia adalah Jayawarsa, raja dari tanah yang lahir karena perpecahan, dan kini dipaksa menyatukan yang telah lama retak. Satu malam, dalam doa yang panjang di hadapan api suci, Jayawarsa memohon bukan pada dewa kekuasaan, tapi pada kebijaksanaan. Ia tak ingin membungkam lawan dengan pedang, tapi dengan pemahaman. Tapi ia sadar, pemahaman saja tak cukup. Kadang, untuk menjaga kedamaian, seseorang harus mampu menahan badai tanpa kehilangan bentuk. Keesokan harinya, ia mulai menyusun ulang struktur dalam istana. Ia tidak membersihkan istananya dengan kemarahan, tapi dengan kejelian. Para pejabat yang tak setia tidak dihukum. Mereka diasingkan secara perlahan dari lingkaran inti. Ia memberikan ruang bagi para pemuda untuk belajar, membuka jalur-jalur, baru agar suara rakyat bisa didengar tanpa melewati jalur korup kekuasaan. Perlahan, ia bangun kekuatan dari keheningan. Namun di hatinya Jayawarsa tahu, Dharma adalah jalan yang membuat punggungnya berdarah. Tapi hanya jalan itulah yang bisa menyelamatkan jiwanya dari dosa. Ia memilih menjadi raja yang tak bersinar di mata dunia, tapi bercahaya dalam ketenangan batin. Dan ketika malam kembali datang, ia duduk kembali di ruang sunyi itu, di hadapan nyala api kecil yang terus berkedip. Ia tahu, mungkin dirinya akan dilupakan sejarah, tapi ia percaya Panjalu akan berdiri, bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena keberanian untuk menolak menjadi serupa musuhnya. Kadang, yang paling menghantui bukanlah masa depan yang belum pasti, melainkan masa lalu yang tak pernah selesai. Di tengah kebisuannya sebagai raja, Jayawarsa sering terdiam, bukan karena tak tahu harus berbuat apa, tapi karena pikirannya terperangkap pada kenangan-kenangan samar yang tak sempat tumbuh menjadi cerita utuh. Di balik mahkota dan jubah kebesaran, ia menyimpan sesuatu yang tak pernah dibagikan pada siapapun. Luka yang tak pernah diberi nama. Masa kecil Jayawarsa bukanlah masa yang miskin secara harta, tapi miskin dalam kehadiran. Ayahnya, Airlangga, adalah tokoh besar yang dielu-elukan rakyat, pemimpin yang membagi kerajaan demi menghindari perang saudara, namun juga ayah yang membagi cinta dan perhatian dengan cara yang sulit dipahami oleh anak kecil. Jayawarsa tidak tumbuh di sisi Airlangga. Ia melihatnya lebih sering dari jauh, melalui cerita para pengasuh, melalui upacara dan arca, melalui suara rakyat yang bersyukur pada kebijaksanaannya, tapi tidak melalui pelukan ibunya, perempuan lembut yang tak pernah duduk di singgasana utama. Adalah dunia kecil yang menjadi satu-satunya tempat
Jayawarsa mengenal kehangatan. Tapi bahkan ibunya pun pelan-pelan memudar, seperti kabut pagi yang ditelan cahaya hari. Ia wafat saat Jayawarsa masih terlalu muda untuk memahami kematian, namun cukup tua untuk merasakan kehilangan. Sejak saat itu, Jayawarsa dibesarkan bukan oleh orang tua, tetapi oleh tembok dan protokol istana. Setiap malam yang sepi, terutama saat langit Panjalu kehilangan bintang, Jayawarsa sering duduk sendirian, menatap langit sambil menggenggam sesuatu yang tidak terlihat, rindu yang tidak pernah sampai. Di dalam dirinya ada lubang kecil yang tak pernah bisa ditambal oleh kekuasaan. Setiap keputusan sebagai raja, setiap langkah politik, setiap pembicaraan dengan brahmana atau pejabat, seolah-olah hanyalah cara untuk membungkam suara masa kecilnya yang berbisik lirih. Apakah aku pernah sungguh diinginkan? Luka itu tak berdarah, tapi tetap terasa. Ia mengalir dalam cara Jayawarsa berbicara, selalu hati-hati, seperti takut menyakiti atau disakiti. Ia tercermin dalam cara Jayawarsa memimpin, menghindari benturan tajam, seolah-olah ingin menciptakan dunia yang tak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia terlihat dalam tatapan matanya saat memandang para pemuda di istana. Sebagian besar dari mereka dibentuk oleh sistem, bukan oleh cinta. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah kekuasaan ini sungguh pilihan atau pelarian? Apakah ia menjadi raja karena ingin membentuk Panjalu, atau karena ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dari bayangan ayah yang tak pernah bisa disentuh? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti gelombang malam yang terus menampar tepi kesadaran. Dan dalam diamnya, Jayawarsa mulai mengerti, kekuasaan pada akhirnya bukanlah alat untuk menghilangkan luka, tetapi cara untuk berdamai dengannya. Ia tak bisa mengulang masa kecilnya, tapi ia bisa memastikan bahwa Panjalu tak lagi menjadi tempat anak-anak tumbuh tanpa pelukan, tanpa pengakuan, tanpa cinta dari pemimpinnya. Maka dimulailah kebijakan-kebijakan kecil yang tak dicatat dalam prasasti, pendirian rumah-rumah asuhan, pengakuan terhadap perempuan dalam lingkaran kebijakan, pembukaan kesempatan pendidikan bagi kaum muda dari kasta yang kerap dilupakan. Jayawarsa tidak menyebut ini sebagai reformasi, ia menyebutnya sebagai penebusan sunyi. Dan saat malam datang lagi, dengan langit yang kembali tak berbintang, Jayawarsa tidak lagi merasa sendirian. Luka itu masih ada, tapi kini telah diberi nama, rasa kehilangan yang mengajarkan kasih. Dan di sanalah kekuasaan menemukan maknanya yang paling sejati. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk merawat. Tidak semua raja menaklukkan dunia dengan pedang. Sebagian hanya menaklukkan dirinya sendiri. Dan itulah pertempuran yang paling tak terlihat. Di tengah kejayaan para raja yang tercatat karena ekspansi wilayah atau kemenangan perang, Jayawarsa berjalan pada jalur yang berbeda. Jalur sunyi, jalur yang tak berbunyi, tapi berdampak. Di tahun-tahun itu, Panjalu tampak damai, tak ada perang besar. Tak ada pemberontakan yang membakar istana, namun di dalam hati Jayawarsa, api lain menyala. Bukan api kebencian, tapi api yang lebih halus, api dari pertanyaan yang tak pernah padam. Apakah dirinya cukup? Apakah yang ia bangun akan dikenang atau akan hilang bersama abu sejarah? Sebagai raja, Jayawarsa tahu ia tak akan dikenang seperti air langga. Ia tidak punya prasasti kemenangan, tak ada cerita penaklukan yang bisa ditulis para pujangga. Tapi justru karena itu, ia mengerti bahwa ia harus menciptakan jejak yang berbeda. Jejak yang mungkin tak terlihat oleh zaman itu, tapi akan menjadi benih yang tumbuh kelak saat Panjalu telah dewasa. Ia mulai dengan hal-hal kecil, membuka pintu istana untuk rakyat, bukan hanya untuk para bangsawan. Ia sering menyamar dan berjalan di pasar-pasar, mendengarkan keluhan langsung dari mereka yang hidup jauh dari dinding kekuasaan. Ia mulai memotong jalur korupsi yang membekukan
aliran bantuan desa. Tidak ada trompet kemenangan yang menyambut langkah-langkah itu, tapi Panjalu perlahan berubah. Di malam-malam panjang, Jayawarsa duduk di perpustakaan istana, membaca lontar-lontar lama tentang Dharma, tentang hukum dan ajaran para bijak dari India dan Nusantara. Ia merenungkan setiap baris, mencoba memahami bagaimana seorang raja bisa berkuasa tanpa memaksa. Dalam kesunyiannya, ia menulis sendiri catatan-catatan kecil, bukan untuk diwariskan, tetapi untuk memahami dirinya sendiri. Dalam catatan itu ia pernah menulis, seorang raja sejati bukan yang membuat negerinya takut, tetapi yang membuat negerinya tenang dalam tidur. Jayawarsa juga menata ulang hubungan istana dengan kaum Brahmana dan pendeta. Ia tak ingin mereka menjadi alat kekuasaan, tapi penjaga kebijaksanaan. Ia membuka dialog, bukan hanya upacara. Dan dalam proses itu ia pun berubah. Dari penguasa yang mencari pengakuan, menjadi pemimpin yang belajar memberi ruang. Namun perjalanan sunyi itu tidak mudah. Banyak yang mencibir, menyebutnya raja yang lemah. Di ruang-ruang istana, suara-suara zumbang mulai terdengar. Para bangsawan yang haus kekuasaan mulai merasa resah karena tidak lagi bisa membeli pengaruh dengan emas. Tapi Jayawarsa tak gentar. Ia telah menaklukkan musuh terbesar dalam dirinya, kebutuhan untuk dianggap penting. Dalam sunyi, ia menjadi besar. Dan justru dalam diam itulah fondasi Panjalu dibangun. Apa yang tampak kecil di masa itu, pengaturan ulang distribusi tanah, perbaikan irigasi, penyederhanaan sistem pajak, pemberdayaan desa menjadi kekuatan utama Panjalu kelak di masa-masa yang lebih keras. Tanpa sorotan, Jayawarsa membangun tiang-tiang peradaban yang tahan terhadap waktu. Ia tahu, namanya mungkin tak ditulis dengan tinta emas, tapi ia memilih itu. Ia memilih jalan sunyi karena ia sadar, raja yang sejati bukan yang selalu dikenang, tapi yang meninggalkan tanah subur untuk masa depan. Dan suatu malam, ketika angin membawa bau lembab dari pegunungan dan bintang-bintang bertaburan di langit, Jayawarsa berdiri di beranda istana, menatap jauh ke arah timur. Dia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku mungkin bukan cerita besar hari ini, tapi kelak Panjalu akan tahu dari mana ia bertumbuh. Sri Jayawarsa tidak meninggalkan dunia dengan gemuruh jenderang perang atau iringan ratap para pujangga. Tak ada kidung agung yang mencatat detik-detik wafatnya, dan tak ada senjata pusaka yang dikubur bersamanya. Namun justru dalam keheningan, itulah warisannya menjadi lebih dalam. Sebuah jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu, karena tertanam bukan di tanah, tapi di jiwa Panjalu itu sendiri. Hari itu datang tanpa pertanda. Langit mendung biasa, burung-burung tetap berterbangan di atas istana, dan rakyat menjalani hari sebagaimana mestinya. Di dalam kamar kayu berbau cendana, Jayawarsa duduk sendiri. Tubuhnya ringkih, tetapi matanya masih menyimpan api kecil. Di hadapannya, sebuah lontar tergulung rapi, bukan laporan kerajaan, tapi puisi yang ia tulis semalam. Ia tahu waktunya, dekat tapi tidak gentar. Ia hanya ingin satu hal, tenang. Ia menatap jendela, tempat cahaya pagi menyusup pelan. Bukan cahaya gemilang, tapi cukup untuk menyinari satu ruang. Seperti dirinya, Jayawarsa bukanlah cahaya yang membakar, tapi sinar yang memberi arah dalam gelap. Ia tidak pernah menguasai lebih dari Panjalu, tapi ia telah menaklukkan hal yang jauh lebih sulit. Rasa takut untuk tak diingat. Nama Jayawarsa mungkin tak semegah Hayam Wuruk, tak sebesar Air Langga. Namun setiap raja besar butuh awal, dan Jayawarsa itu adalah awal itu. Ia tidak membangun imperium tetapi menanam akar. Ia tidak merebut takhta dari tangan musuh, tetapi memenangkannya dari dirinya sendiri. Prasasti Sirah Keting tetap berdiri, mencatat satu momen kecil dalam sejarah besar. Tak banyak yang tertulis, tak panjang dan tak rumit. Tapi justru karena itulah, prasasti itu abadi, karena ia bukan untuk kemegahan, tapi untuk kejujuran. Di sana tertulis nama Jayawarsa, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang mencoba,
Dan dalam batu itu, kita tidak hanya membaca sejarah, kita mendengar suara hatinya. Aku ada, aku pernah mencoba. Hari-hari berlalu, dan nama Jayawarsa mulai terkubur oleh nama-nama besar setelahnya. Kameswara, Jayabaya, dan raja-raja besar yang membawa Panjalu ke puncak kejayaan. Namun jauh di bawah kemegahan mereka, Jayawarsa tetap hidup sebagai fondasi yang tidak pernah retak. Rakyat mungkin tak selalu menyebutnya, tapi mereka hidup di bawah sistem yang ia tanam, irigasi yang ia rancang, keadilan tanah yang ia perintahkan, dan kedekatan penguasa dengan rakyat yang ia teladankan menjadi warisan tak tertulis. Warisan yang tak bisa dirampas oleh waktu, karena telah menyatu dalam tubuh Panjalu. Maka, ketika malam turun dan Panjalu tertidur dalam damai, sejarah pun berbisik kepada mereka yang mau mendengar, bahwa ada seorang raja yang tak meminta untuk diingat, tapi karena itu justru tak bisa dilupakan. Yunidalah fajar yang tak mencolok, tapi tanpanya siang tak akan pernah datang. Dan demikianlah Jayawarsa berpulang, tanpa sorak-sorai, tanpa kemegahan, tapi dengan jejak yang tak terhapus, di tanah, di rakyat, dan di batin sejarah yang tahu caranya menghargai keheningan. Akhir dari kisah dan awal dari Panjalu yang agung.